Katanya untuk volume ini adalah volume dengan line up terkeren dan terbaik sejauh ini untuk Blockist Transformers. Dan di volume ini banyak upgrade baru dan gimmick baru juga. Kira-kira jadi sebagus apa? Jadi saja kita Gatai Kanzen Putro Toys. Ini adalah Blockist Transformers Galaxy version 08 dengan line up terbaik yang orang-orang bilang dan jujur gue setuju banget sih. Selain ada dua karakter Dinobot terakhir, ada karakter favorit gue yaitu Metroplex guys. Tapi untuk secretnya ini terbagi menjadi dua kubu, ada yang suka dan ada yang gak suka. Kalau kalian tipe yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar. Dan cuma di Galaxy version 08, kalau kalian beli satu set, kalian bakal dapat bonus si Unicron Transparent ini, limited edition loh ini. Plus ada Arc Storage Box juga yang bisa buat simpen part-part, optional part atau part lainnya lah pokoknya. Menurut gue ini menarik banget sih. Buat link pembelian gue taruh di kolom deskripsi ya. Jadi langsung aja kita rakit. Hot Rod karakter baru dari Blockist versi Galaxy version karena sebelumnya udah dibuat di Defender version. Tapi menurut gue ini tuh ya cukup oke lah meskipun gak bagus-bagus banget sih dan gue nggak terlalu suka banget sama karakternya. Cuman yang gue sayangkan kenapa di sini detailnya tuh kurang banyak ya. Aduh. Tapi meskipun detailnya kurang banyak, kita dikasih optional part yang cukup banyak, yaitu ada part tangan gergaji mesinnya ini, dan juga ada pancingan yang sedang memancing si Sharkticon-nya. Dan seperti gue bilang tadi, artikulasinya itu udah banyak upgrade yang baru. Yang pertama di bagian kepalanya dia sudah menggunakan double angle, jadi di bagian kepala dan bagian bawahnya situ lehernya. Kemudian untuk tangannya sendiri ini masih normal sih, cuman sudah ada butterfly joint-nya kayak begini. Untuk sisanya masih sama aja di bagian tangannya. Nah untuk bagian pinggangnya ini udah pakai artikulasi yang baru, beda sama versi Galaxy version 07. Dan menurut gue ini tuh lebih baik daripada Galaxy version 07 karena dia jangkauannya lebih jauh guys. Tuh, ini beneran bagus banget sih. Dan kita lanjut lagi ke pahanya, dia ada joint swivel gitu. Jadi berputarnya itu di bagian paha di tengah-tengahnya, bukan dari bagian selangkangannya guys. Kayak begini. Terus bagian lututnya pun dia udah ada double joint kayak begini. Jadi lututnya itu bisa sampai 180 derajat ke belakang kayak begini. Sisanya untuk telapak kaki ini masih normal-normal aja sih. Ya kayak begitu aja. Kalau kita pasang part gergaji mesinnya seperti ini yang menurut gue cukup keren. Dan kalau kita gunakan pancingannya menurut gue ini lucu dan unik sih. Gue malah lebih penasaran sama Rodimus Prime nanti dibuat kayak gimana ya di versi Galaxy version. Soalnya di Defender version tuh udah keren banget coy. Yaudah kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah Blitzwing. Karakter yang awalnya gue kira jelek ternyata ini bagus loh. Dan gak cuma di bagian bodinya aja, kita dapat artikulasi di bagian sayapnya yang bisa kebuka ketutup seperti ini. Tapi sayangnya untuk bagian tembakan tanknya ini dia tidak bisa berputar. Jadi sistemnya itu lepas pasang gitu guys. Nih bentar gue lepas dulu. Nah dia bisa kita pasang kayak begini. Nah begini. Cuman sayangnya detailnya itu sedikit ya guys. Cuman bagian dada dan bagian sempaknya aja. Oh sama bagian pundak ding. Tapi menurut gue masih oke lah. Dan bagian belakangnya juga masih ada detailnya seperti ini. Masih ada logo Decepticon-nya yang menunjukkan kalau Blitzwing itu tim Decepticon. Dan yang paling gue suka, dia tuh dapat dua senjata. Jadi pedangnya yang motifnya kayak begini, motifnya tuh nggak flat gitu guys. Dan kita dapat tembakan juga kayak begini. Untuk tembakannya sendiri juga beda dengan karakter lainnya. Jadi menurut gue masih oke banget. Meskipun ada kekurangan di detailnya. Kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah Shrapnel. Dan ini karakter baru juga dari Insecticon. Kalau sebelumnya itu kita sudah mendapatkan Kickback dari volume 6, sekarang di volume 8 kita dapat si Shrapnel. Dan untuk modal alternatifnya sendiri, kita sudah pernah dapat di Galaxy version 6 guys, yang satu set sama Kickback. Sedangkan untuk si Shrapnel ini kita dapat alternatif mode dari Bombshell yang seperti ini. Udah pasti ketahuan nanti di volume 9 atau 10 pasti bakal keluar si Bombshell ini untuk melanjutkan karakter Insecticon. Dan untuk si Bombshell sendiri, untuk alternatif mode-nya itu pasti bakal keluar si Kickback. Karena Kickback sendiri yang belum dapat alternatif mode-nya. Sama kayak Blitzwing, dia tuh nggak banyak untuk detailnya. Jadi cuman bagian sempak, bagian dadanya pun begini doang. Kemudian bagian mukanya juga kayak begini aja, matanya yang menyala. Bagian belakangnya polosan begini aja. Tapi bagian capitnya ini bisa dibuka tutup kayak begini. Mungkin ini bisa kita ubah jadi mode alternatifnya sih. Nanti bakal gue coba deh. Tapi jujur yang gue suka dari si Shrapnel ini yaitu ada tembakannya yang menurut gue ini desainnya unik banget. Beda kayak si Kickback yang tembakannya tuh ya bisa kalian lihat sendiri lah.
kayak biasa aja gitu. Dibanding sama Kickback, gue jauh lebih suka si Shrapnel ini guys, karena lebih unik dan senjatanya juga lebih bagus. Untuk perubahan alternatif mode sendiri kayaknya cuman begini doang ya. Karena kalau misal kalian lihat, ini kan bagian kaki dari si Shrapnel, paling cuman bagian bawahnya aja nih, kaki-kaki kecilnya yang kita nggak dapet di Galaxy versionnya guys. Jadi ya begini aja sih perubahannya. Menurut kalian mirip gak? Coba tulis aja di kolom komentar. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Sharkticon, karakter yang menurut gue ini unik banget. Dan jujur, gue suka banget sama Blocky Sharkticon ini guys. Meskipun dia tuh bagian pahanya, sistem artikulasinya tuh masih menggunakan versi lama, kecuali bagian pinggangnya doang nih. Tapi secara proporsi ini gemes banget, kayak bogel gitu ya. Terus juga warnanya tuh dia pakai warna pastel begini guys. Jadi menurut gue bukan serem, ini malah lucu. Dan gak cuma sampai situ aja, bagian mulutnya ini bisa kita tutup kayak begini. Jadi seolah-olah dia bisa jadi berubah jadi si Sharkticon-nya ini guys. Sebentar gue ubah dulu. Dan jadi seperti ini, meskipun gak akurat 100%, tapi menurut gue ini bagus banget untuk perubahan alternatif mode-nya loh. Kayak bagian kakinya ini hampir akurat. Terus ada bagian ekornya. Dan yang paling gue suka tuh bagian si duri-duri di belakangnya ini, sama taringnya yang ada di bawah guys. Ini beneran keren banget meskipun gak sempurna dalam mode alternatif mode-nya. Jangan-jangan kedepannya Blockis beneran bisa berubah nih. Kita tunggu aja lah ya kedepannya kayak gimana. Tapi menurut kalian gimana tentang Sharkticon ini? Tulis aja di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah Unicron Head, yang menurut gue gak tahu kenapa meskipun ini cuman kepala doang, tapi keren banget loh. Karena kalian bisa lihat sendiri ya detail-detail di kepalanya, kayak bagian mesin-mesinnya kayak begitu. Ini beneran cakep banget coy. Dan gue membayangkan gimana kalau seandainya di volume selanjutnya tuh bakal ada bagian-bagian body dari si Unicron ini, supaya nanti bisa jadi satu monster besar gitu. Atau nanti dibuat classic class atau Action Edition sendiri khusus Unicron. Kayaknya bakal cakep banget sih. Ini gue liatin bagian mulutnya, dia ada bagian giginya juga di atas dan bawahnya, yang menurut gue ini beneran sangar banget. Dan kita dikasih miniatur pesawat Ark yang bentuknya tuh flat kayak begini. Ini bisa kita masukin untuk pose sedang menggigit pesawat Ark tuh. Gila coy. Karena gue beli satu set, gue dapet bonusan kepala Unicron yang transparan kayak begini. Ini limited item dan tidak dijual belikan sama Blockisnya. Jadi kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Dan kalian lebih suka yang tipe normal atau tipe limited clear version? Tulis aja di kolom komentar ya. Kalau gue pribadi tetap lebih suka yang normal sih daripada clear version ini. Jadi kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah Metroplex, karakter yang paling gue suka di volume ini. Karena ini salah satu karakter favorit gue juga. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, untuk detailnya beneran cakep banget. Dikasih banyak warna, nggak polosan kayak si Sharknel dan Blitzwing sebelumnya. Bahkan sampai ke belakang pun ada beberapa detailnya kayak begini. Dan kita juga dikasih tembakan yang seperti ini guys, yang menurut gue juga tembakannya berbeda ya, bentuk dan desainnya sama tembakan yang lainnya. Jadi menurut gue ini bagus banget. Kemudian untuk bagian pundaknya kita juga dikasih artikulasi. Jadi bagian pundaknya ini bisa kita majukan seperti ini, bisa kita putar-putar seperti ini. Tapi sayangnya untuk bagian kepalanya dia tidak ada artikulasi untuk tembakannya. Jadi dia cuma nempel begini aja sih. Padahal kalau seandainya ini ada artikulasi bisa kita kedepankan, itu bakal jadi mirip sama mode alternatifnya. Karena kalau mode alternatifnya tuh ya cuman begini doang nggak sih? Nah kayak begini doang. Dan kepalanya ini kita turunkan gitu. Sayangnya nggak bisa guys. Aduh. Untuk Metroplex sendiri kita dikasih semacam miniatur Optimus Prime yang sayangnya polosan kayak begini doang. Kira-kira kalian setuju nggak kalau ini karakter favorit di volume 08? Coba tulis di kolom komentar ya. Untuk Optimus sendiri bisa kita pasang di bagian telapak tangannya kayak begini. Jadi seolah-olah dia tuh sedang mengobrol sama si Metroplex seperti ini guys. Kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah Sludge Mode Robot. Kok kayaknya malah lebih bagus daripada karakter Dinobot sebelumnya ya. Kayak Grimlock itu gue udah bosen liatnya. Meskipun detailnya itu nggak banyak, cuma di bagian telapak kaki, bagian sempaknya, dan bagian dadanya ada logo Autobot. Kemudian bagian belakangnya ada sedikit detail di bagian sayapnya ini. Dan part belakangnya juga bisa dibuka tutup seperti ini guys. Untuk artikulasi sudah menggunakan yang terbaru, jadi persis banget kayak Hot Rod tadi. Untuk tembakannya sendiri ini juga beda ya desainnya sama karakter-karakter lainnya. Jadi menurut gue ini suatu nilai plus untuk si karakter Sludge ini.
ini. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Sludge mode Dino. Dan lagi-lagi gue suka banget sama desain dan detail dari Sludge mode Dino. Dan di antara karakter Dinobot sebelum-sebelumnya, Sludge ini yang jadi favorit gue sih, karena dia tuh gembul lucu begini. Dan bagian kepalanya tuh panjang tapi gemesin gitu loh. Gak cuman bagian kakinya aja, bagian lehernya nih dia ada artikulasi yang seperti ini, ball joint. Kemudian bagian kepalanya dia bisa nengok-nengok kanan kiri kayak begini, bisa ke atas ke bawah, dan bisa berputar gini juga karena sudah menggunakan ball joint juga. Dan di bagian mulutnya dia ada artikulasinya untuk kebuka ketutup seperti ini. Dan kalau misal kalian punya part api dari si Swoop, itu bisa kalian masukin ke sini ya guys. Jadi ini tuh seolah-olah menyemburkan api juga lah kayak begitu. Dan bagian ekornya pun juga ada artikulasi seperti ini guys. Dan yang paling gue suka, kita dapat part untuk gimmick dia itu kegencet sama Devastator. Dan dia bakal jadi seperti ini. Gila, malah jadi gemes banget gak sih dilihatnya? Apalagi buat si Sludge-nya yang matanya sampai keluar begini karena kegencet sama kakinya Devastator. Kita lanjut lagi aja ke karakter yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Secret-nya. Jadi selanjutnya adalah ini dia untuk Secret-nya, yaitu Optimus Prime Hidden Style, yang dia itu hampir mau mati karena kalah sama Decepticon. Jadi bagian setengah bodinya itu dia berubah menjadi abu-abu karena energonnya kalau nggak salah mau habis deh. Mungkin buat yang lebih paham boleh ya tulis di kolom komentar kenapa si Optimus ini bisa setengah abu-abu kayak begini. Tapi kalau kalian lihat dari dekat, ini beneran detail battle damage-nya tuh keren banget sih. Kayak bagian di betisnya, terus bagian pahanya kayak begini, bagian tangannya juga ada battle damage-nya begini. Apalagi bagian kaca mobilnya, ini tuh dia kayak pecah gitu guys, sampai ke bagian bahunya yang udah karatan kayak begini. Ini beneran cakep banget sih emang. Pantesan ya diincer banget gitu loh. Gak cuma sampai di situ, kita juga mendapatkan optional part lagi untuk bagian dadanya yang kita ubah dulu aja. Nah, jadi seperti ini guys. Jadi seolah-olah dia tuh kayak kena tembak atau kena tombak dari bagian depannya ini, yang mengakibatkan matrix of leadership-nya dan energonnya itu terkuras habis. Jadi ya emang beneran cakep banget sih ini untuk Secret Galaxy Version 08. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis aja di kolom komentar ya. Gak cuman bagian depannya aja, bahkan ini sampai ke bagian belakangnya juga dicat loh. Cuman sayangnya untuk bagian sempaknya ini belakangnya dia flat kayak begini sih. Harusnya dibuat persis kayak di bagian depannya kayak begini. Tapi kalau kalian perhatikan baik-baik, di bagian merahnya itu dia dicat warna metalik untuk top coatnya. Sedangkan untuk yang abu-abu ini dia warnanya doff. Jadi ada dua warna berbeda dalam satu figur. Ini beneran keren banget coy. Jadi itu dia untuk review Blockies Transformer Galaxy Version 08 yang menurut gua ini line up terbaik dan wajib banget kalian punya sih. Apalagi kalau semisal kalian dapat secretnya, ini beneran cakep banget. Meskipun menurut gua untuk Galaxy Version itu secret terbaiknya masih di Galaxy Version 06 sih. Kalau menurut kalian untuk secretnya lebih bagus Galaxy Version 08 atau seri sebelumnya, coba tulis aja di kolom komentar ya. Yaudah guys, jadi segitu dulu aja untuk review kali ini. Buat yang mau beli langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa di like, subscribe, share juga. Kurang lebih nyaman, maaf, selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah.